Dan yang ketiga ada laporan arus kas. Jadi laporan arus kas ini menjelaskan tentang 3 aktivitas umum yang terjadi pada perusahaan. Yang pertama ada operasional, investasi, dan pendanaan. Jadi laporan ini sangat penting untuk likuiditas, sangat penting untuk menilai likuiditas dan kewajiban perusahaan, kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Dan yang keempat ada laporan perubahan ekuitas. Jadi laporan ini menjelaskan tentang perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik dalam suatu periode. Hal ini mencakup investasi tambahan, distribusi dividen, dan laba ditahan. Dan yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Jadi catatan atas laporan keuangan ini sangat berperan penting pada suatu perusahaan karena ia memberikan detail-detail tentang kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut. Oke, lanjut. Ada 2 metode dalam menganalisis laporan keuangan, yaitu yang pertama adalah analisis horizontal atau kerap kali disebut juga sebagai metode dinamis. Jadi metode ini merupakan metode dengan membandingkan data laporan keuangan dari pos yang sama selama beberapa periode waktu, misalnya dengan membandingkan pendapatan tahun ini dengan pendapatan tahun sebelumnya. Dalam analisis horizontal ini juga terdapat beberapa metode lain yang diterapkan, seperti analisis tren atau indeks, yang kedua analisis sumber dan modal kerja, yang ketiga analisis perubahan laba kotor, dan yang keempat analisis sumber dan penggunaan kas. Dan yang kedua ada analisis vertikal atau sering juga disebut dengan analisis statis. Jadi analisis vertikal ini merupakan analisis yang digunakan untuk menganalisis komponen-komponen dalam laporan keuangan, misalnya aset, pendapatan, dan biaya, dengan menyatakan masing-masing sebagai persentase dari total akun dalam laporan keuangan yang sama. Beberapa metode yang diterapkan dalam analisis vertikal ini diantaranya ada 4. Yang pertama ada analisis common size, yang kedua ada analisis break even, dan yang ketiga ada analisis rasio keuangan, yang di dalamnya ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Dan yang terakhir itu ada analisis pertumbuhan. Dan ada sekarang kita masuk ke langkah-langkah dalam analisis laporan keuangan. Jadi dalam menganalisis laporan keuangan pada suatu perusahaan itu kita perlu memahami beberapa langkah-langkahnya. Di antaranya ada 8. Yang pertama itu memahami latar belakang perusahaan. Memahami latar belakang perusahaan ini maksudnya kita harus memahami model bisnis, produk, dan sistem penjualan serta kesehatan keuangan pada perusahaan tersebut agar langkah-langkah yang akan kita buat itu lebih terarah dan lebih terstruktur. Dan yang kedua itu ada mengumpulkan data keuangan. Mengumpulkan data laporan keuangan seperti neraca, laba rugi, dan laporan arus kas. Dan yang ketiga menghitung rasio keuangan. Kita harus wajib menghitung beberapa rasio penting seperti tadi rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio aktivitas. Dan yang keempat itu ada membanding analisis tren. Analisis tren maksudnya itu kita harus update tentang laporan keuangan pada perusahaan tersebut dari waktu ke waktu untuk mengetahui apakah ada penurunan atau perkembangan pada kondisi keuangan perusahaan tersebut. Oke, yang kelima adalah membandingkan dengan industri. Jadi maksudnya membandingkan dengan industri di sini yaitu dengan membandingkan hasil analisis perusahaan dengan hasil analisis perusahaan lain agar dapat ditemukannya posisi dan ruang perbaikan. Terus yang berikutnya adalah analisis komponen, yaitu dengan menganalisis komponen-komponen seperti biaya, arus kas, pendapatan atau arus kas untuk memilih faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang ketujuh adalah evaluasi atau rekomendasi. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, buatlah evaluasi atau kesimpulan mengenai kondisi keuangan perusahaan. Buatlah rekomendasi jika diperlukan. Dan yang kedelapan
tahapan menyusun laporan analisis, yaitu dengan mendokumentasikan semua jenis temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dalam bentuk laporan yang jelas dan terstruktur. Oke ya, bentar dulu. Nah, saya dulu. Kalau kita bicara mengenai sistem pengendalian manajemen, nah salah satu pengendalian manajemen yang dilakukan oleh manajer untuk dapat mengendalikan perusahaan, mengontrol dan mengevaluasi serta merencanakan dan juga menentukan nilai program-program kerja dan strategi perusahaan. Salah satunya perusahaan atau industri membutuhkan alat yang dinamakan laporan. Laporan ini bersifat berbagai informasi-informasi yang diperlukan mengenai keadaan kondisi dari perusahaan. Salah satunya adalah kondisi finance atau nilai keuangan. Nah, oleh sebab itu, untuk mengetahui kondisi nilai keuangan perusahaan, maka perusahaan harus membuat apa yang dinamakan laporan. Nah, laporan ini nanti berisi rangkuman atau intisari atau ikhtisar mengenai laporan-laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu. Misalnya selama 1 tahun ini perusahaan bagaimana laporan keuangannya terhadap kinerja dalam hal mengelola nilai kekayaan perusahaan atau boleh dikatakan sebagai nilai aset. Lalu dalam laporan keuangan akan dilihat bagaimana nih kemampuan perusahaan dalam membayarkan kewajiban-kewajiban perusahaan seperti hutang, gaji pegawai, lalu membayar listrik, air, telepon, biaya administrasi, iklan, dan lain sebagainya. Nah, dalam periode tertentu akan dilihat bagaimana kemampuan dari perusahaan dalam membayarkan kewajiban-kewajibannya, seperti juga gaji para pegawai atau kesejahteraan. Nah, atas dasar ini, maka laporan keuangan ini memiliki kegunaan untuk berbagai kepentingan. Nah, salah satunya untuk stakeholder. Nah, yaitu apa? Pertama, laporan keuangan berguna untuk owner. Yaitu owner siapa? Pemilik usaha atau pemilik perusahaan atau industri. Dengan adanya laporan keuangan, maka pemilik usaha tahu bagaimana kondisi perusahaan saya terhadap kemampuan dalam pengelolaan keuangan, seperti berapa besarnya keuntungan, kerugian, bagaimana nilai kas, aset perusahaan, hutang perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, berguna untuk kreditor. Kreditor itu artinya bahwa ketika perusahaan ingin melakukan peminjaman suatu dana kepada pihak lain, katakanlah bank, maka laporan keuangan akan berguna untuk dilakukan analisa sejauh mana kemampuan perusahaan untuk mengembalikan pinjaman. Nah, oleh sebab itu, sebelum diberikan pinjaman, biasanya bank akan meminta tolong dong laporan keuangan 2 atau 3 tahun belakangan atau paling lama 5 tahun terakhir. Nah, nanti tujuannya apa? Bank misalnya mengajukan ke Bank Mandiri atau BNI atau BCA, pemilik usaha atau industri atau perusahaan. Nanti pihak bank akan menilai sejauh mana kemampuan perusahaan dalam mengembalikan pinjaman atau hutang yang digunakan untuk melebarkan usahanya. Nah, selanjutnya berguna untuk investor. Misalnya perusahaan ingin membuka perusahaan cabang, dia kekurangan dana, maka perusahaan bisa membuat proposal dengan memasukkan laporan-laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan berguna sebagai investor nanti menganalisis apakah nanti kalau menginvestasikan dana memberikan keuntungan atau tidak. Jangan-jangan nanti malah sudah menginvestasikan sejumlah dana malah memberikan kerugian, dananya tidak kembali atau tidak memberikan keuntungan bagi investor atau yang memberikan pendanaan. Nah, oleh sebab itu investor berkepentingan untuk mengetahui bagaimana laporan keuangan perusahaan.
Nah, laporan keuangan juga berguna untuk manajer. Manajer ini apa? Yaitu manajer biasanya untuk apa? Untuk rapat tahunan perusahaan. Biasanya rapat tahunan perusahaan itu akan diuraikan mengenai laporan keuangan. Yang tujuannya apa? Agar manajer bisa mengambil perencanaan, bisa mengambil keputusan, melakukan kontrol dan evaluasi untuk bisa memajukan perusahaan. Sehingga dengan laporan keuangan manajer bisa tahu apa tahun ke depan, misalnya 2026 atau 2027 atau 2028, 3 tahun ke depan, apa yang mau dicapai oleh perusahaan. Sehingga nantinya manajer akan mempertimbangkan berdasarkan dari laporan keuangan. Nah, selain itu juga pemerintah memiliki kepentingan seperti sekarang kepentingan pajak. Jangan sampai pajak selalu dibebankan kepada rakyat. Nah, dalam pajak juga harus mengandung azas keadilan. Seperti contohnya pemerintah meminta laporan-laporan keuangan pada perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Astra, Toyota, Yamaha, Honda, Unilever, dan lain sebagainya untuk mengetahui berapa sih keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut di Indonesia. Nah, sehingga pemerintah bisa menetapkan bentuk ideal terhadap penetapan pajak yang akan dikenakan. Nah, supaya nanti menganut azas keadilan. Seperti contoh perusahaan besar tentu pengenaan pajaknya akan lebih besar dibandingkan dengan usaha yang masih bersifat UMKM. Nah, saya stop dulu. Ada pertanyaan kira-kira mengenai laporan keuangan? Nah, kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, oleh sebab itu, dalam penyusunan laporan keuangan harus pertama konsisten. Artinya, perusahaan dalam membuat laporan keuangan harus menetapkan berapa periode yang akan dibuat laporan keuangan. Nah, setiap perusahaan ini terkadang berbeda-beda. Ada yang pembuatan laporan keuangan 3 bulan sekali, ada yang 6 bulan sekali, ada yang 4 bulan sekali, ada yang 1 tahun sekali dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, tapi harus konsisten. Nah, jangan sampai misalnya tahun 2025 ada laporan keuangannya dibuat, tapi 2026 nggak ada. Nah, kalau seperti itu, perusahaan akan sulit untuk mengevaluasi mengenai tingkat kemajuan atau tingkat kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya. Selanjutnya, yang kedua, dalam pembuatan laporan keuangan harus terbuka. Artinya terbuka itu apa? Diketahui oleh berbagai pihak-pihak di dalam laporan keuangan yang digunakan untuk melakukan kajian, analisis, evaluasi, dan kontrol. Nah, artinya apa? Laporan keuangan bisa diketahui untuk manajer, untuk pimpinan atau pimpinan perusahaan, bisa untuk owner pemilik, bisa untuk government, investor, atau untuk misalnya suatu saat perusahaan ingin membuka perusahaannya untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia, boleh, tapi harus disertakan laporan keuangannya untuk nanti dinilai di Bursa Efek Indonesia layak atau tidak perusahaan tersebut untuk masuk di Bursa Efek agar nantinya bisa diperjualbelikan nilai sahamnya. Nah, selanjutnya dalam hal pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat dipahami. Artinya apa? Artinya mau manajer atau nantinya pimpinan perusahaan mau latar belakang pendidikan apapun, dengan adanya laporan keuangan dapat dipelajari dengan mudah, tidak membutuhkan waktu yang relatif lebih lama dalam mempelajari laporan keuangan. Nah, selanjutnya laporan keuangan harus ada metode. Metode ini apa? Ketentuan, aturan, lalu cara pendekatan-pendekatan teknik yang digunakan dalam membuat laporan keuangan. Nah, metode itu bisa berbagai macam. Tadi yang sudah dijelaskan tuh.
Nah, apa saja metodenya? Bisa menggunakan tadi metode rasio keuangan. Nah, nanti rasio keuangan itu apa? Ada berbagai alat rumus yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan. Seperti nanti ada ROI, Return on Investment. Tujuannya apa? Untuk mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan kalau melakukan investasi terhadap pengembalian nilai dana atau investasinya. Lalu ada dalam bentuk payback period. Nah, seperti apa? Misalnya contoh payback period, perusahaan menghasilkan laptop, perusahaan Acer menghasilkan laptop sebanyak 5.000 unit. Nah, nanti dihitung laporan keuangan. Sebanyak 5.000 unit itu perputaran penjualannya berapa lama? Apakah 5 bulan 1 hari? Misalnya contoh, sudah dihitung. Ataukah perputaran penjualannya 3 bulan 1 hari? Nah, ini payback period. Seperti contoh yang lain, misalnya perusahaan ini Epson dalam 1 hari atau 1 kali produksi menghasilkan 10.000 unit. Nah, nanti bagian manajer keuangan dan produksi menghitung. Nah, kalau 1 hari 10.000, kira-kira berapa lama produk ini sebanyak 10.000 akan terjual? Nah, apakah 5 hari, 5 hari ataukah 7 hari, misalnya dihitung dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada ROA. Apa ini ROA? Return on Asset. Yaitu apa? Pengembalian nilai aset perusahaan. Contoh, saya punya pabrik tekstil. Beli 10.000 mesin tekstil. Nah, dalam membeli 10.000 mesin tekstil, maka saya hitung kira-kira berapa pengembalian dalam saya mengeluarkan dana sebanyak 10.000 unit mesin tekstil untuk peningkatan produksi dalam hal pakaian yang saya hasilkan. Nah, ini dia ROA. Nah, nanti kalian sebagai tugas cari 12 rasio keuangan. Nah, di internet dan berikan contoh-contoh soalnya. Nah, selanjutnya dalam hal laporan keuangan harus standarisasi. Standarisasi ini apa? Nah, sering kan kalian bilang, standarisasi apa sih? Mengikuti ketentuan, aturan yang ditetapkan perusahaan dalam pembuatan laporan keuangan. Misalnya, contoh, pembuatan laporan keuangan mengacu kepada apa? Kalau di Indonesia, perusahaan bisa menetapkan berdasarkan apa? Standar Akuntansi Indonesia, SAK, Standar Akuntansi Indonesia. Nah, ini bisa digunakan sebagai standar dalam pembuatan laporan keuangan. Nah, nantinya kalau kita bicara mengenai laporan keuangan, bahwa laporan keuangan itu ada berbagai macam bentuk jenisnya yang bisa disajikan sebagai laporan mengenai kinerja keuangan perusahaan. Salah satunya yang tadi sudah dibilang, laporan laba rugi. Nah, apa ini laporan laba rugi? Ya, ayo yang tadi, saya hanya mereview. Masih ingat coba? Siapa yang mau kasih komentar apa itu laporan laba rugi? Waktu belajar akuntansi kan juga ada tuh. Belajar bagaimana membuat laporan laba rugi. Atau bahasa Inggrisnya gain atau loss. Oke, jadi laporan yang mencatat mengenai kegiatan keuangan perusahaan, mengenai berapa besarnya nilai pemasukan keuangan atau pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Misalnya contoh, kegiatan bisnisnya apa? Oh, kalau perusahaan Epson, kegiatan bisnisnya menghasilkan ini, nah, dan lain sebagainya. Maka
Epson akan mencatat berapa besarnya pendapatan dari kegiatan bisnis yang menghasilkan produk-produk elektronik yang berbasis kepada teknologi informasi. Seperti contohnya laptop, PC, lalu infocus, printer, dan lain sebagainya. Nanti dicatat berapa besarnya pendapatan. Lalu nanti dilihat berapa besarnya biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan, misalnya biaya produksi, lalu biaya yang dikeluarkan, biaya gaji, biaya penjualan, biaya promosi, administrasi, dan lain sebagainya, serta dihitung pajak. Nanti terakhir dilihat pendapatan dengan pengeluaran atau biaya-biaya yang dikeluarkan mana lebih besar mana. Nah, inilah laporan laba rugi. Ada laporan kas. Nah, coba ada yang bisa kasih komentar apa itu laporan kas? Nah, siapa yang mau ngasih pendapat apa itu laporan kas? Kalau enggak saya tunjuk Muhammad Rasul. Mana nih Muhammad Rasul? Oke, laporan kas. Apa itu laporan kas Muhammad Rasul? Nah, pendapatan ini. Laporan kas. Coba. Nah, kalau masih belum, coba Ajis Maulana. Oke, apa itu laporan kas? Nah, coba cari kas itu apa? Laporan kas. Hah? Masuk? Iya, yaitu laporan yang dibuat oleh perusahaan dengan menggunakan suatu metode untuk mencatat bagaimana bentuk arus kas yang digunakan perusahaan atau arus kas yang masuk. Nah, tujuannya supaya perusahaan tahu, misalnya perusahaan selama 1 tahun mengeluarkan kas nih sebanyak 300 juta atau 500. Nanti perusahaan akan mencatat 500 juta kas perusahaan atau dana cair diperuntukkan untuk apa? Oh, untuk bayar tol sekian, lalu dicatat untuk bensin sekian, lalu untuk biaya lembur supir sekian, dan lain sebagainya. Nah, inilah laporan keuangan kas. Nah, lalu apa lagi bentuk laporan keuangan yang lainnya? Nah, coba saya hanya mereview kembali. Oke, laporan neraca keuangan. Nah, apa itu neraca keuangan? Atau sering juga dalam bahasa Inggrisnya balance sheet. Nah, ada yang mau ngasih pendapat? Kalau tidak ada, coba Sonia. Ya, silahkan. Apa itu laporan neraca keuangan atau balance sheet? Setahu saya data laporan aset atau Ya, jadi apa? Bagaimana perusahaan mengelola nilai kekayaan perusahaan yang dibagi menjadi di sini fixed asset, current asset, terus ada current liabilities, terus ada utang jangka panjang, long term debt, lalu utang jangka pendek, short debt, lalu ada intangible asset dan lain sebagainya. Nanti dilihat kemampuan perusahaan dalam mengelola nilai kekayaan perusahaan, juga melihat dari kewajiban-kewajiban perusahaan seperti kemampuan dalam membayar utang. Bagaimana
dia melakukan upaya dalam mengelola nilai keuangannya, dalam menjaga nilai aset perusahaan. Nah, selain itu ada laporan keuangan, ada laporan pembelian. Apa nih? Laporan pembelian. Nah, coba Floren, Dina. Oke, apa itu laporan pembelian? Mungkin laporan tentang pembelian barang-barang nih, Pak. Oke, jadi semua laporan pembelian nilai barang-barang yang diperlukan perusahaan seperti bahan baku, berapa banyak nih, dan lain sebagainya. Terus ada laporan keuangan dalam bentuk laporan penjualan. Nah, apa ini laporan penjualan? Oke, laporan yang mencatat keseluruhan transaksi penjualan perusahaan. Misalnya perusahaan Acer menghasilkan 12.000 unit PC. Nah, nanti dia akan mencatat. Nah, siapa saja yang membutuhkan PC tersebut untuk dijual. Nah, misalnya ke perusahaan mana, berapa unit, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada laporan persediaan barang. Apa ini? Laporan yang mencatat semua persediaan barang. Oke, laporan mencatat keseluruhan stok-stok yang dihasilkan oleh perusahaan terhadap barang yang diproduksi. Misalnya contoh, selama 1 bulan berapa sih produksinya? Oh, katakan 10.000 unit. Misalnya 10.000 unit motor, katakan perusahaan Honda. Nah, dalam 10.000 unit motor, nanti perusahaan akan mencatat berapa 10.000 untuk dijual, berapa nanti untuk ditahan di persediaan di gudang kalau terjadi kelebihan terhadap permintaan dari suatu barang. Nah, selanjutnya ada laporan piutang. Apa itu? Laporan piutang perusahaan. Laporan yang mencatat utang perusahaan. Oke, laporan yang mencatat keseluruhan nilai hutang-hutang perusahaan. Misalnya hutang mana saja nih yang belum tertagih, yang belum terbayarkan, sehingga nanti bisa mempengaruhi terhadap kinerja laporan keuangannya. Nah, perusahaan akan membuat catatannya. Nah, mana yang sudah jatuh tempo supaya bisa ditagihkan agar nantinya perusahaan mendapatkan nilai pemasukan atau pendapatan. Nah, selanjutnya ada laporan utang. Apa ini laporan utang? Ya, jadi perusahaan akan mencatat ada gak utang-utang perusahaan yang masih belum terbayarkan. Nah, supaya nanti tidak mengganggu dari kegiatan bisnis berupa keuangan yang dikelola. Namanya hutang itu merupakan sebuah nilai beban atau kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dari nilai pendapatan yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membayar utang. Nah, jangan seperti ini orang utang kalau mintanya manis banget, kira ditagihnya galaknya minta ampun, lebih galak dari yang punya uang. Nah, kadang kan seperti itu. Nah, atas dasar ini, maka ketika membuat laporan keuangan, pasti laporan keuangan memiliki fungsi. Nah, kira-kira apa nih fungsi dari laporan keuangan? Coba, Pajar,
Apa fungsi dari laporan keuangan? Ada, pertama bisa untuk apa? Iya, bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan bisnis yang dilakukan perusahaan. Jadi ketika perusahaan sudah mengeluarkan dana, biaya, aset, maka harus dipertanggungjawabkan bahwa keseluruhan kekayaan yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan bisnis, bagaimana pertanggungjawabannya terhadap pendapatan, terhadap keuntungan, dan lain, terhadap pengeluaran, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Kondisi perencanaan. Iya, berguna untuk melakukan perencanaan perusahaan. Jadi dengan laporan keuangan, perusahaan bisa mengambil keputusan dalam menentukan tujuan, sasaran, peningkatan nilai penjualan, pendapatan, keuntungan, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Oke, menilai kinerja perusahaan. Bagaimana kinerja perusahaan dalam mengelola nilai kekayaan asetnya? Apakah dinilai cukup baik? Apakah dinilai cukup sehat untuk mengembalikan kewajiban seperti utang dan juga membayar gaji, lalu biaya-biaya produksi yang lainnya, dan lain sebagainya. Nah, lalu apa lagi? Oke, untuk menilai posisi keuangan perusahaan. Sehingga nantinya perusahaan bisa mengetahui, oh seperti ini kondisi keuangan saya. Sehingga perusahaan bisa mengambil langkah yang tepat. Misalnya apakah untuk efisiensi, ataukah membuka pabrik baru, ataukah menambah mesin produksi. Nah, dengan posisi keuangan, perusahaan akan bisa melakukan upaya dalam pengembangan bisnis. Nah, lalu apa lagi? Iya, sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, biasanya dalam perusahaan setiap rapat satu tahun sekali, manajer akan membuka tuh laporan keuangan, dipresentasikan di depan pimpinan atau direktur utama. Nanti direktur utama akan melihat, mengkaji, menganalisis, nanti diambil dasar keputusan apa? Apakah nanti anggaran perusahaan ditambah untuk mendukung program kerja atau tidak, misalnya contoh. Nah, ini dasar keputusan. Nah, yang terakhir apa nih? Apa fungsi dari laporan keuangan? Coba Nabila. Apa fungsi dari laporan keuangan? Oke, memenuhi kewajiban regulasi sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk pembayaran pajak. Nah, ini dia. Nah, jangan lupa untuk evaluasi. Nah, itu apa? Laporan keuangan untuk mengevaluasi. Oh, selama 1 tahun, misalnya punya perusahaan pabrik ban, misalnya ban motor atau industri ban motor. Nah, selama 1 tahun akan dilihat bagaimana ya pabrik ban motor yang saya sudah dirikan selama 1 tahun ini. Nah, apakah memberikan keuntungan atau tidak? Nah, akan dievaluasi. Kalau belum memberikan keuntungan, masih banyak ruginya, berarti dalam evaluasi apa yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kinerja keuangan. Nah, inilah yang disebut sebagai fungsi keuangan. Dan terakhir jangan lupa untuk kontrol. Nah, ada yang mau ngasih pendapat seperti apa sih untuk kontrol? Naila, coba Naila Rahma. Oke. Mengkontrol isi data. Ya, jadi untuk mengendalikan nilai-nilai keuangan perusahaan dalam setiap pengeluaran. Nah, dengan adanya laporan keuangan bisa dikontrol mana nih yang salah atau terjadi pemborosan yang tidak memberikan kegunaan atau pemasukan atau pendapatan perusahaan akan dikurangi dalam pembiayaan. Nah, ini contohnya. Nah, dengan laporan keuangan juga perusahaan bisa apa? Bisa melakukan upaya BEP.
Nah, apa ini BEP? Yaitu bicara break even point. Jadi dengan laporan keuangan perusahaan bisa menentukan, oh dari laporan keuangan misalnya mengenai produksi, misalnya laporan keuangan mengenai biaya produksi, maka perusahaan bisa menghitung, misalnya contoh menghasilkan 1 unit ini, maka dia bisa menghitung berapa komponen yang dibutuhkan, bahan bakunya, tenaga kerjanya, mesin-mesin produksinya bagaimana, lalu berapa lama waktu produksi dan tenaga kerjanya dan lain sebagainya. Nah, nanti setelah dihitung dengan biaya-biaya produksi perusahaan, perusahaan akan menentukan berapa ya harga yang ideal supaya perusahaan bisa memperoleh keuntungan yang layak dari penjualan 1 unit multimedia proyektor ini. Nah, oleh sebab itu, laporan keuangan bisa untuk menilai break even point. Nah, lalu apa lagi? Bisa menilai batas titik kerugian. Dengan adanya tadi biaya produksi, perusahaan akan menilai kira-kira berapa ya titik yang harus terpenuhi. Jangan sampai perusahaan mengalami kerugian. Kalaupun kerugian, batasnya sampai berapa persen yang bisa ditoleransi. Nah, ini dia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai laporan keuangan dalam topik bahasan kita kali ini? Nah, kalau tidak, nah silakan. Coba yang paling belakang tuh 3 pojok, 1, 2, 3. Apa kesimpulannya? Masing-masing satu saja. Kesimpulannya adalah Pakai bahasa sendiri coba. kesimpulannya adalah keuangan harus dibuat agar perusahaan bisa mengetahui bagaimana perkembangan dalam keuangan dari perusahaan. Oke, laporan keuangan perlu dibuat dalam perusahaan secara periodik untuk mengetahui kondisi nilai keuangan perusahaan. Ya, betul. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui akuman dan data keuangan yang digunakan untuk mengambil keputusan. Oke, jadi laporan keuangan berisi mengenai berbagai informasi rangkuman-rangkuman mengenai kegiatan keuangan perusahaan seperti pendapatan, pemasukan, kewajiban perusahaan dan lain sebagainya. Sehingga nanti perusahaan bisa melakukan upaya dalam keputusan bisnis. Seperti apa? Apakah melakukan efisiensi misalnya, ataukah melakukan upaya menambah mesin produksi dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Jadi laporan keuangan itu hasil akhir dari satu siklus akuntansi. Oke, jadi laporan keuangan bisa menggunakan salah satu metode seperti standar akuntansi Indonesia atau siklus akuntansi dalam proses pembuatan keuangan. Dimulai dari apa? Mengumpulkan tuh bukti-bukti mengenai kegiatan transaksi yang bersifat keuangan. Setelah itu dikumpulkan data-data tersebut, mana yang debit, mana yang kredit. Lalu habis itu diposting. Setelah diposting masuk ke mana? Masuk dalam pembuatan laporan keuangan buku besar yang terdiri dari 12 kolom. Nah, habis 12 kolom berarti masuk lagi apa nih? Neraca penyesuaian. Habis penyesuaian laba rugi, baru neraca pembalik dan penutup. Nah, inilah siklus dalam pembuatan laporan keuangan berdasarkan akuntansi. Oke, tutup. Ada pertanyaan sebelum tutup kira-kira? Oke, kalau sudah paham ditutup. Ya baik, mungkin itu saja presentasi kami, presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dosen dan teman-teman. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.
Nah, silakan untuk ketua kelas Muhammad Julse dan Fajar. Itu kabel. Salah. Nah, kalau ini tadi PDF.